ketiga bakal calon presiden 2024 diundang dalam Rakernas Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia atau APDESI di Jambi pada Rabu kemarin. Dari ketiga bakal capres yang diundang, terlihat hanya 2 saja yang hadir untuk memaparkan gagasannya soal desa. Kedua bakal calon yang hadir itu yakni Prabowo Subianto dan Anies Baswedan. Sementara itu, bakal capres lain seperti Ganjar Pranowo yang semula dijadwalkan hadir justru tidak menunjukkan batang hidungnya. Menanggapi ketidakhadiran Ganjar, Ketua DPD APDESI Provinsi Jambi selaku tuan rumah yakni Samsul Fuad menduga karena Gubernur Jawa Tengah itu ada kegiatan lain. Diketahui dalam acara tersebut, Prabowo berbicara terlebih dahulu di podium, sementara Anies Baswedan di bagian selanjutnya. Pada kesempatan tersebut, Prabowo mengingatkan para kepala desa tentang berbagai potensi sumber daya alam di Indonesia, termasuk sektor pertanian, perkebunan, dan pertambangan. Menurutnya, bila potensi Indonesia dikelola secara maksimal dan diperuntukkan untuk masyarakat, kesejahteraan bakal dirasakan. Saudara-saudara sekalian, saya yakin semua partai adalah pecinta tanah air dan pembela rakyat Indonesia. Semua partai. Karena itu demokrasi kita harus lain dari demokrasi negara-negara lain. Demokrasi kita harus demokrasi kekeluargaan, demokrasi di antara saudara-saudara sekalian. Kita tidak boleh pecah, kita tidak boleh rusuh, kita tidak boleh ribut. Kita adalah satu keluarga. Di kesempatan yang sama, Anies Baswedan mengungkapkan bahwa desa-desa di Jambi bisa menjadikan Indonesia sebagai lumbung pangan bila dimajukan dan dikembangkan. Anies juga mengungkapkan keresahannya soal yang belakangan ini penduduk desa terus berkurang serta sektor persawahan yang terus menyusut. Menurutnya, bila kondisi itu terus terjadi, maka Indonesia akan dilanda masalah pangan yang cukup serius. Oleh sebab itu, Anies menekankan agar desa-desa dimajukan dan dikembangkan dan tidak hanya kota saja. Selain itu, Anies juga mengatakan bahwa masyarakat harus diberikan akses seluas-luasnya untuk mengelola sumber daya alam. Tapi juga di desa kita punya banyak masalah, Bapak Ibu. Kalau kita lihat nih, persentase kemiskinan secara nasional, persentase penduduk miskin ada 9%. 12% di desa, 7% di perkotaan. Ini tidak boleh diteruskan. Kita harus kurangi angka kemiskinan, dan di desa justru harus meningkat kesejahteraannya dan menurun angka kemiskinannya. Kunci untuk kita semua. Tapi juga yang tidak kalah penting, kebutuhan dasar, pendidikan, kesehatan, air bersih, bahkan akses pada sanitasi semacam MCK, dan fasilitas-fasilitas ini Bapak Ibu sekalian makin hari sudah menjadi makin kebutuhan. Karena itu kita melihat ke depan, ketika membayangkan desa, maka harus membayangkan desa yang sehat. Tidak harus menjadi kota, tidak harus berubah dalam artian struktur lingkungannya, tetapi menjadi desa yang sehat, desa yang warganya merasakan kemajuan, kebahagiaan, dan basisnya tetap pedesaan. Tapi sebelum ke sana Bapak Ibu, teman-teman APDESI yang saya hormati, saya ingin kasih gambaran sedikit perjalanan Indonesia. Bulan depan kita masuk ulang tahun Republik yang keberapa? 75.
78. Kita 78 tahun sebagai republik. Coba kita lihat potret desa kota 78 tahun. Ada gambarnya. Nah ini dia. Bapak Ibu, saat kita merdeka, penduduk Indonesia yang di perkotaan hanya 15%. 85% penduduk kita ada di desa. Diperkirakan pada tahun 2045 kita usia 100 tahun, maka di desa 30%, di kota 70%. Hari ini 57% penduduk di kota, 43% penduduk di desa. Ini ada angkanya Bapak sekalian. Jadi ketika kita menyaksikan jumlah penduduk desa berkurang, jumlah penduduk kota meningkat, grafik yang kanan menggambarkan juga nih jumlah penduduk Indonesia tahun 61 itu 91 juta. Bapak Ibu lihat angkanya nih. Sekarang di 2023 udah 273. Kita meningkat jumlah penduduknya luar biasa. Di sisi lain luas sawah kita masih stabil. Kelihatan bukan Bapak sekalian? Nih. Penduduk jumlahnya meningkat tinggi, Indonesianya, jumlah penduduk desanya menurun, lahan sawahnya rata. Melihat situasi seperti ini, kita tidak bisa mendiamkan desa berjuang sendirian, karena kita negara harus melakukan intervensi menyelamatkan agar desa tumbuh berkembang, bertahan dan bisa menjadi penopang. Bapak Ibu bayangkan kalau penduduk kotanya meningkat, penduduk desa menurun, jumlah sawah menurun, ya menurun nih, ketahanan pangan kita menjadi tantangan, dan lalu desa dibiarkan sendirian. Apalagi ini para pimpinan, para kepala desa, pimpinan pemerintahan desa tidak diberikan kekuatan, maka nantinya gambar nasional kita akan menunjukkan ketergantungan pada luar. Kenapa? Karena pasokan dari dalam, kekuatan dari desa tidak ditingkatkan. Jadi visi kita ke depan Bapak Ibu sekalian, kita ke depan, yuk kita jalan sama-sama. Mari kita kembalikan desa menjadi kekuatan utama bangsa ini.